Belum selama ini tuh belum pernah nih dari tanggal 22 April ya sampai Agustus ini ya akhir Agustus ini dia tuh belum pernah bisa closing di atas 3431. ATH 3500 ke atas tuh kemana? Targetnya untuk saat ini ada. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Dan pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa, kita sebelum melanjutkan pembahasan untuk minggu ini, ya kita mau preview dulu hasil dari analisa kita di satu hari kemarin, gitu teman-teman. Oke, kemarin itu saya ada kasih informasi di sini ya, mengenai Jumat, Kamis ya. Terus kalau kalian ingat setelah FOMC minutes ya di bulan Januari kemarin, di bulan Juli kemarin ya, akhir bulan Juli itu kan the Fed mau memangkas suku bunga dan udah fix dipangkas di bulan September nanti teman-teman gitu. Nah itu kalau kalian perhatikan memang saya sudah infokan ke kalian kalau gold ini akan bullish. Karena apa? Karena untuk cut rate itu dia pasti mangkas suku bunga, itu pasti akan melemahkan si dolar itu sendiri atau DXY ya, dan juga akan memberikan sentimen dari pelemahan dolar itu akan memberikan sentimen yang positif untuk emas teman-teman. Nah lalu kalau kita lihat dari open interest data beberapa hari lalu ya, itu juga menunjukkan tanda bullish ya dari open interest data itu sendiri gitu teman-teman. Nah untuk update yang terakhir kemarin tanggal 29 Agustus ya teman-teman, ini gold itu berada di CPR selama 4 hari beruntun ya. Ini ada di hari Kamis, ini Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Jadi mulai dari hari Selasa itu gold sudah berada di atas CPR yang menunjukkan, yang artinya secara movement atau sentimen biasnya itu masih bullish teman-teman. Nah lalu ini kan saya juga ada info ke kalian ya, harga ada 3408 ya, dari CPI bias netral bullish tipis ya teman-teman ya. Terus breakout ya meningkat bila ada konfirmasi di tepi CPR gitu teman-teman. Lalu kemarin kita juga ada bahas itu mengenai 3450 teman-teman, kalau kalian ingat di zona yang ini ya. Ini kita ambil di zona 4 jam ya sama daily. Nah ini minggu kemarin punya pembahasan teman-teman ya. Ini memang biasanya bullish ya. Kenapa? Karena dia masih ada trend line daily ya di sini teman-teman. Nah ini ya, nah ini di trend line masih dipertahankan, nambah lagi ini udah kena trend line, artinya dia potensi naik. Dan kemarin juga ya, minggu ini kita ada dapat buy ya, tanggal 26 Agustus kemarin ada buy di 3350, 3357 gitu. Lagi-lagi kita dapatnya di bottom sebelum dia lanjut naik di hari Jumat kemarin gitu teman-teman. Nah ini salah satu maksudnya kayak trading itu harus bersabar gitu teman-teman. Nah kemudian ya di hari Jumat kemarin ya, ini kita ada update lagi mengenai interest data, itu opennya 3415 ya. Lalu biasnya itu bullish ya, karena di 3450 ini memang antrian cukup besar ya, 3450 teman-teman. Nah ini saya ada kasih juga di sini bias intraday gold neutral to bullish ya. Lalu break dan hold di atas 3425 itu target lanjut 3450 sampai 3470 gitu. Reject dari 3425, potensi pullback ke 3405 sampai 3385. Pivot hari ini 3415 ditambah dukungan dari news yang memang kurang bagus untuk USD, ini semakin menambah sentimen yang positif untuk gold. Jadi saya harap dari kalian itu tidak ada yang nyangkut di sell ya, terutama pada saat malam kemarin ya, malam harinya, karena memang posisi masih lanjut naik sentimennya. Dan saya ada katakan juga di sini di jam 11 malam gold itu masih potensi ke 3450 ya dari open interest data kemarin. Karena pada saat saya update ini jam 11 malam itu gold masih belum nyampe 450 belum nyampe tuh, masih sekitaran 470-an gitu teman-teman ya, 447 lah, 447 teman-teman gitu. Nah kemarin di learning center pun sebenarnya saya ada kasih setup sell ya, tapi ini
untuk scalping only ya, ini berdasarkan dengan analisa ya. Nah ini untuk analisa seperti ini ya, ini ada KM, ada charge, ada highlight ya. Nah seperti ini jadinya teman-teman. Nah ini untuk cloning gitu ya, terus ini running ya kurang lebih 10, ini dari 412 ke 409 sampai 406 kemarin 406, jadi kurang lebih 50 pips lebih. Habis itu kita tag ya, karena saya juga ada info kalau misalkan ini low probability teman-teman, karena ini TTF kecil bukan TTF besar gitu ya. Puji Tuhan untuk minggu ini kita masih dikasih profit, dan udah 3 minggu berturut-turut ya itu udah dikasih profit teman-teman. Nah lalu sekarang saya mau bahas lagi nih ya, untuk kalian pasti cari kan the next movement itu bagaimana, karena gold ini sudah menembus di 43431 gitu teman-teman. Oke. Nah, pertama kita mau bahas tuh yaitu mengenai open interest data hari ini ya, sama COT teman-teman. Oke, kalau untuk COT ini kita ambil dulu yang bagian gold ya. Nah, untuk akses webnya itu sama, itu CME Group semua, baik itu COT maupun open interest data teman-teman ya. Itu ini udah saya buatkan video juga, CPR udah ada, QM udah ada, COT sama OI juga udah ada videonya. Kalian tinggal cek aja di channel YouTube Juno Trading ID teman-teman. Oke, sekarang kita lihat untuk position saat ini, long position itu masih ada surplus 2106, sedangkan shortnya itu minus 2426. Artinya sini memang bisa dikatakan cukup balance ya untuk posisinya. Nah ini antara buyer dengan seller masih netral nih gitu, karena memang posisinya dia juga udah nembus ya. Jadi mungkin kalau di sini saya bisa asumsikan sebagai mereka masih wait and see teman-teman, tapi secara bullish movementnya itu masih lebih kuat. Kenapa? Karena dari net positionnya ini ya, ini mengalami kenaikan gitu ya. Net position ini ada kenaikan sedikit teman-teman ya, yang menunjukkan ini net position ya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya akumulasi emas yang ada di pasaran itu ya, itu meningkat teman-teman gitu. Jadi memang walaupun memang netral, terkesan netral untuk angkanya, tapi secara posisi kalau kita lihat memang masih lebih baik, lebih bagus ya, atau dimenangkan oleh bias bullishnya itu sendiri teman-teman. Ini kalau kita baca dari open interest data. Nah lalu untuk yang OI data ya, di sini OI data ini kalau kita perhatikan ya, ini kan kita baru punya open closing market ya 3447 teman-teman ya, belum ada harga opennya nih ya. Nah kan kita mau bikin harga opennya pada saat hari Senin nanti gitu, 3447 ya, 3447 berarti kita ambil kisaran di 3445 aja teman-teman ya, 3445. Oke bentar. Nah 3445 mana, ini dia ya di sini. Nah ini biasnya ini ya, dari open interest data itu masih bullish teman-teman ya. Jadi kalian perlu ingat nih, biasnya itu masih bullish. Yang pertama itu kita lihat di sini. Ya ini kita ngomong berdasarkan dengan data dulu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini 6, nah ini 7 gitu. Nah targetnya sih masih ada di 3.500, cuma nggak banyak. Paling banyak ini saat ini target mereka ada di 3490 berdasarkan dengan data yang ada, yaitu di 412 gitu teman-teman. Nah, kalau untuk ke bawah 3445 sih agak kecil kemungkinan ya, dia ada di 3425 only sama di 3410, karena selebihnya sih kecil-kecil semua. Paling yang paling gede itu 3420 3415 3410 sama 3425. Nah ini ada 5 DTE, tapi ini 3415 ini 5 day to expire lagi, ini kemungkinan hari Rabu lah gitu kalau yang ini, kalau Rabu Kamis lah gitu teman-teman. Nah ini perlu kita perhatikan gitu. Nah kemudian ini juga datanya ya, ini nanti Senin pasti akan ada perubahan lagi, karena ini ada update pertama dia gitu teman-teman. Nanti Senin kita coba lihat lagi, kita cek lagi perubahannya bagaimana, tapi biasa nggak signifikan untuk perubahannya gitu. Oke. Nah ini nanti kita cek lagi, yang penting kita tahu dulu hasil data final ya dari open interest data untuk minggu depan itu masih potensi untuk melanjutkan kenaikan. Cuma ya karena memang posisinya ini ya di hari Senin, karena dia udah naik tinggi ya, ini ada potensi dia koreksi dulu nanti secara teknikal gitu. Tapi nanti akan kita bahas di sektor teknikal teman-teman. Oke. Nah ini kita bahas berdasarkan dengan data yang kita punya dulu, yang kita pegang ya dari CME Group gitu. Nah lalu mengenai kalender ya,
Untuk minggu depan ya, itu kalendernya itu untuk USD ini hari Senin Labor Day ya, jadi USD libur ya, US libur, no market open ya, nggak ada open market. Di hari Selasa ini ada CPI dari Euro, kemudian ada S&P Global Manufacturing PMI ya dari USD, lalu ada ISM Manufacturing ya. Kemudian di hari Rabu ini ada JOLTS Job Opening ya, artinya kalau ada JOLTS Job Opening itu akan ada NFP di minggu depan teman-teman ya, di awal minggu ya, di awal bulan. Minggu pertama itu selalu ada NFP-nya. Jadi kalian jangan lupa ya teman-teman ya, ini ada NFP. Kemudian ada, kalau ada NFP berarti ada ADP ya teman-teman. Nah, ADP. Nah, ini ADP 1915 ya untuk ADP. Kemudian non manufacturing price ya. Lalu di hari Jumat itu udah pasti ada NFP-nya sendiri teman-teman ya. Jadi untuk minggu ini ya, atau tanggal untuk minggu depan ya, awal bulan ya, minggu pertama itu kita fokus ke setup tenaga kerja gitu. Artinya memang pasar itu lagi fokus nih lihat laporan tenaga kerja di US tuh bagaimana untuk report dari bulan Agustus ini gitu teman-teman. Nah, itu kita boleh lihat kalau memang hasil reportnya itu bagus ya, ini bisa jadi ajang koreksi ya untuk emas itu sendiri. Tapi kalau misalkan reportnya itu kurang bagus, ini bisa membuat sentimen emas lebih negatif, lebih positif lagi teman-teman. Dan artinya emas itu bisa masuk ke ranah 3.500 di kenaikannya kali ini gitu teman-teman. Nah, itu yang perlu kita wanti-wanti. Tergantung dari hasil news kali ini gitu ya, di hari Jumat ini gitu teman-teman ya. Itu jadi keputusan final dari market ya. Kemudian nanti minggu depan kita baru masuk lagi untuk inflasi itu sendiri. Nah, lalu lanjut lagi ya. Untuk CPR saya nggak akan bahas dulu, karena kalau saya bahas CPR nanti video terlalu panjang gitu teman-teman. Nah, untuk open interest data clear, kemudian untuk news clear ya, preview juga udah clear ya, kita juga udah sama sepemahaman. Lalu kita mau bahas yaitu mengenai TA ya, technical analysis ya. Nah, ini yang kemarin. Kalau yang kemarin itu TA ya, ini saya udah kasih tahu kalian. Jadi di video-video sebelumnya kalian juga ada cek ya, kalau kita mau ngasih signal entry ya, itu selalu punya ya, kita selalu punya namanya analisa terlebih dahulu gitu teman-teman. Jadi nggak serta-merta kita kasih gitu aja gitu teman-teman. Nah, ini seperti ini kita kasih lagi ya, dan puji Tuhan ini running profit juga. Lalu nah, ini seperti ini ya, QM segala macam ini juga ada. Nah, terus seperti ini setupnya teman-teman. Nah, seperti ini ya, juga ada, tapi ini juga dari begini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini udah running juga teman-teman. Kita dapat benar-benar di bawah yang kemarin itu. Nah, terus ini ada lagi yang diskusi ya, terus ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini juga seperti ini ya. Nah, setup di learning center itu seperti ini. Jadi kalau untuk kalian mau leveling up ya, kalian boleh join ke learning center. Ya, kalau kalian sibuk, kalian boleh join ke premium channel Juno Trading ID juga ada. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah ini kita udah full TP ya, seperti ini gitu. Oke, lanjut kita mau bahas technical analysis ya. Di sini untuk TA ya, saya nggak ribet banget, dan menurut saya masih belum banyak perubahan juga. Tapi yang perlu saya pantau itu adalah bagian daily-nya. Karena apa? Karena di sini cukup menarik untuk bagian daily-nya itu sendiri ya. Karena posisinya kalau kalian lihat ini nggak nembus. Yang ini nembus ke atas ya. Closing-nya itu cukup berani, tegas, dan ini new closing ya, ATH di daily itu sendiri teman-teman ya. Ini pertama kalinya dalam sejarah gold bisa closing di atas 3430 ke atas, atau di atas 3440 ya. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya sentimen positif atau bullishnya itu cukup kuat gitu. Nah, kalau dia mau retest Senin ini, dia mau koreksi, kalian boleh pantau 3420, 3430 sama 3400. Nah, ini 3 level utama yang perlu kalian pantau. Memang angkanya cukup cantik semua, 3430, 3420 sama 3400. Kalau 3410 saya sih nggak mau begitu ngambil ya. Saya mendingan kalau udah 3410 itu mendingan ngambil tengah-tengah 3405 atau 3400 gitu teman-teman.
Itu kalau personal saya gitu, tapi kalau yang punya, beda nggak masalah. Nah, ini target naik dari tertinggi ini pernah kita bahas ya. Kemarin kita juga dapat di 3350, 3357. Ini ada di setup learning center juga sih sebenarnya. Ini learning daily outlook ya. Nah, ini kita di daily outlook seperti ini. Nah, ini goal 4 jam ya. Nah, ini kita kemarin ada nih bahas untuk what zone-nya yang ini ya. Terus puji Tuhan kita di 3350 ya, ada entry dan ini hasilnya seperti ini teman-teman. Gitu, kita update lagi di keesokan harinya gitu. Nah, ini masih sama mappingnya gitu. Tapi nanti kalau sehari ini saya mau ubah dulu. Karena memang ini cukup menarik dan weekly udah pasti dia naik teman-teman. Tapi kalau dia koreksi ya, nah ini jadi penentu nih yang harus kalian ingat ya di video ini adalah levelnya, level yang ada di video ini ya. Sekali ingat adalah 3431. Iya benar 3431 atau 3430. Itu kunci utama daily. Ya, kenapa? Karena dia belum selama ini tuh belum pernah nih dari tanggal 22 April ya sampai Agustus ini ya, akhir Agustus ini dia tuh belum pernah bisa closing di atas 3431 ya gitu teman-teman. Walaupun ada pun ya di sini tanggal 13 Juni habis itu dia turun lagi gitu ke 3245. Nah, kali ini benar-benar di sini. Yang artinya kalau dia tembus ke bawah atau closing ya, gagal closing di atas 3431 untuk hari Senin gitu ya. Berarti dia ada potensi untuk koreksi lanjutan cari ke 3400 ya, teman-teman. Nah, ini baru nanti dia ada potensi naik lagi. Intinya 3431, 3400 itu kunci utama dia saat ini. Nggak boleh lepas, teman-teman. Tapi kalau misalkan sampai dilepas, maka dia akan drop down. Ya, dia akan ada penurunan lanjutan sampai ke 3350 saya sampai 3350 atau 3370-an. Ya, intinya dia balik lagi ke area white zone ini nih ya, 3370-an lah kalau saya perhatikan gitu. Kalau dia mau balik lagi ya, banter-banter 3350 gitu, itu kuncinya ya. 3431, 3400 gitu, dua kunci ini yang jadi penunjang utama dari gold itu sendiri gitu. Di atas 3400 intinya dia masih naik. Nah, lalu kenaikan sampai mana? Yang kita cuma punya data di sini. Nah, ini doang kan 3500. Nah, kita cek dulu nih open interest data ya. Dari open interest data yang ada ya, 3500 ini memang masih di targetnya dia. Nah, tapi di perjalanan dia menuju ke 3500 itu ada 3480 ya. Enggak, pertama itu 3475 kalau saya lihatnya ya. 3475, 3470, kemudian di atas 3475 sama 3470 itu baru naik ke 3490. Nah, 3490 berarti di sini ya. Nah, ini areanya. Tapi saya nggak mau nge-sell di 3490 loh. Gitu. Karena kalau dia udah naik ini biasa sebelum turun dia pasti akan nge-spike dulu ya. Dia akan ngabisin dulu liquidity di sini. Ya minimal 3512, 3520 ya, maybe ya, dia akan ngebuat liquidity baru lagi baru dia turun. Gitu, teman-teman. Ya seperti ini nih. Nah, dia ngebuat liquidity baru, dia ngebuat liquidity baru gitu. Dia ngebuat liquidity baru juga gitu, baru dia turun. Karena kadang-kadang gold itu sebelum dia naik dia selalu ngebuat liquidity baru lagi sebelum dia akhirnya naik. Sama halnya sebelum dia turun, dia akan ngebuat liquidity baru lagi sebelum dia melakukan penurunan kembali gitu, atau pullback, teman-teman gitu. Jadi kalau udah di 3490, 3500 much better jangan sell dulu. Kalau mau sell di atas 3500, kita tunggu konfirmasi QM aja. Kalau nggak ada QM, kalian jangan entry. Karena ini sangat bahaya, gitu teman-teman. Ya, kalian bisa keseret arus karena ini udah new zone, ya. New zone untuk ATH lagi. Nah, kalau kalian tanya, Bang, kalau ATH 3500 ke atas tuh kemana? Targetnya untuk saat ini ada di 3520. Maka tadi saya bilang 3520. Di sini 3520 itu udah ada nih. Nangkring nih datanya di sini ya. Nah, ini nih. Dia udah nangkring nih data 3520 di sini sama 3525. Udah nangkring nih teman-teman datanya dia. Artinya dia ada chance ke sana di atas 3500. Jadi kalau kalian mau sell di 3500 ke atas ya, sampai kebelit-belit gue ngomongnya. Ini lo orang lihat aja 3520, 3525 ya. Di situ kebentuk rejection QM
Quasimodo sell, baru lu orang sell. Kalau nggak ada, lu jangan sell di situ. Ya, karena itu bisa diseret arus lagi untuk naik ke atas. Dan itu kita belum tahu mau sampai mana naiknya. Nanti kita akan tunggu update open interest data lagi untuk itu, teman-teman. Oke. 34 mulu kan. 320, 3520, 3525. Ini udah terbiasa 34. Jadi kalau begini lidahnya harus menyesuaikan lagi nih, gitu. Nah, disinilah ya teman-teman ya, gitu 3520, 3525. Ya, next target ya. Ya, kita sih maksudnya gini, kalau gua sih megang data, maksudnya data dari open interest data pegangan gue itu. Kalau misalkan lo orang punya pegangan lain, ya it's okay gitu, teman-teman. Jadi itu intinya untuk saat ini gue mau bahas untuk new high record dulu ya, kedepannya bagaimana, level pentingnya gimana gitu teman-teman. Nah ini juga rejection ya, ini resisten ya, jadi kalau lo orang besok perhatiin dia nggak nembus 3450 ya, dan terbentuk area QM kecil di 3450 nya, itu lo orang boleh sell. Targetnya mana? 3431, 3400, dua target ini jadi target kita ya. Jangan berharap panjang dulu. Kalau dia udah bisa closing daily di bawah 3400, baru lo orang berharap panjang untuk bisa ke 3380 atau 3357 gitu teman-teman. Oke, di atas itu jangan. Jadi makanya gue harap lo orang kalau nonton video ini jangan di skip. Kalau lu skip nanti pemikiran yang gue kasih ke lo orang, biasnya bagaimana ya kan, strukturnya bagaimana, nanti itu takutnya nggak kesampaian dengan baik, tersampaikan dengan baik teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Thank you untuk yang sudah nonton, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian yang membutuhkan video seperti ini setiap harinya. Thank you and see you on the next video update.